Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanessa Aurora Agripina dengan NIM 25042170 akan menjelaskan materi tentang teori pembagian kekuasaan, teori bentuk atau susunan negara, dan teori sistem pemerintahan. Materi ini membahas 3 teori penting dalam ilmu politik yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan modern, yaitu bagaimana kekuasaan dibagi, bagaimana negara disusun, dan bagaimana sistem pemerintahan dijalankan. Yang pertama, latar belakang. Negara membutuhkan sistem pembagian kekuasaan, mencegah kekuasaan absolut, dan menjaga keseimbangan antar lembaga. Dalam satu negara, kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu pihak dapat menimbulkan tirani. Oleh karena itu, teori pembagian kekuasaan muncul untuk mengatur keseimbangan antar lembaga agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya, tujuan pembagian kekuasaan. Tujuannya mencegah penyalahgunaan kekuasaan, mewujudkan keadilan, dan menegakkan demokrasi. Tujuan utama pembagian kekuasaan adalah membatasi kekuasaan agar tidak mutlak. Dengan adanya pembagian ini, kekuasaan dapat digunakan untuk kepentingan rakyat secara adil dan transparan. Selanjutnya, teori bias politika. Teori ini dikenalkan oleh Montesquieu pada tahun 1748. Kekuasaan dibagi menjadi 3 cabang, dan setiap lembaga saling mengawasi. Montesquieu dalam Le Spirit des Lois menjelaskan bahwa kekuasaan harus dipisahkan menjadi legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Tujuannya agar tercipta sistem pengawasan yang balance, yaitu check and balance. Selanjutnya, 3 cabang kekuasaan. Yang pertama ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif tugasnya membuat dan menetapkan undang-undang. Contohnya DPR yang sampai saat ini masih melakukan itu, membuat undang-undang dan menetapkan undang-undang. Eksekutif melaksanakan undang-undang yang dilakukan oleh presiden dan menteri. Selanjutnya yudikatif. Yudikatif menegakkan hukum, dilakukan oleh para MA dan MK. Semua saling bekerja sama tanpa saling mendominasi. Selanjutnya model pembagian kekuasaan. Pembagiannya terdiri dari 2, yang pertama horizontal dan vertikal. Pembagian horizontal membagi kekuasaan antar lembaga setingkat di pusat, sedangkan pembagian vertikal membagi kekuasaan antara pusat dan daerah. Contohnya di Indonesia melalui sistem otonomi daerah. Selanjutnya contoh di Indonesia, yaitu DPR membuat undang-undang, presiden melaksanakan undang-undang, dan MK yang menguji undang-undang. Dalam praktiknya, sistem pembagian kekuasaan Indonesia sudah berjalan sesuai UUD 1945. Setiap lembaga memiliki fungsi yang jelas dan saling mengontrol agar pemerintahan tetap demokratis. Selanjutnya, teori bentuk negara, yaitu menjelaskan susunan dan kekuasaan dalam negara. Ada 2 bentuk utama, yang pertama kesatuan dan serikat. Teori bentuk negara membahas bagaimana kekuasaan disusun dan dibagi di dalam wilayah negara. Negara bisa berbentuk kesatuan yang terpusat atau serikat yang terdiri dari negara-negara bagian. Selanjutnya, negara kesatuan. Negara kesatuan, kekuasaan di tangan pemerintah pusat. Daerah hanya pelaksana kebijakan pusat. Contohnya, Indonesia dan Jepang.
Negara kesatuan memiliki satu pemerintah tertinggi. Pemerintah daerah hanya membantu menjalankan kebijakan pusat. Indonesia merupakan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi melalui otonomi daerah. Selanjutnya, negara serikat. Negara bagian memiliki otonomi luas. Pemerintah pusat menangani urusan nasional, contohnya Amerika Serikat dan Jerman. Dalam negara federal, setiap negara bagian memiliki konstitusi dan pemerintah sendiri, tetapi tetap tunduk pada pemerintah pusat untuk urusan seperti luar negeri dan pemerintahan. Selanjutnya, bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan ini terdiri dari dua. Yang pertama monarki atau kerajaan, dan yang kedua republik. Monarki adalah kepala negara atau raja dan ratu, biasanya turun-temurun. Jadi monarki ini disusun oleh raja dan ratu. Bisa absolut, raja berkuasa penuh, atau konstitusional, dibatasi oleh undang-undang. Republik. Republik ini kepala negaranya dipilih oleh rakyat untuk masa jabatan tertentu, seperti presiden, yang dilakukan oleh negara Indonesia sendiri. Biasanya presiden menjabat antara 4-5 tahun. Selanjutnya, teori sistem pemerintahan. Di sini membahas hubungan antara eksekutif dan legislatif, dan 3 sistem utama, yaitu presidensial, parlementer, dan campuran. Sistem pemerintahan menjelaskan bagaimana lembaga eksekutif atau pemerintahan bekerja sama dengan legislatif, yaitu parlemen. Setiap sistem punya kelebihan dan kekurangan. Selanjutnya ada sistem presidensial. Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan, mereka tidak bertanggung jawab terhadap parlemen, contohnya di Indonesia dan Amerika Serikat. Dalam sistem presidensial, presiden memiliki wewenang luas, tetapi tetap dibatasi oleh hukum. Kabinet dibentuk oleh presiden dan tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen. Selanjutnya, sistem parlemen. Sistem parlemen ini, kepala negara bukanlah kepala pemerintahan. Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Contohnya di Inggris dan di Jepang. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Perdana Menteri. Jika parlemen tidak percaya pada pemerintahan, kabinet bisa dibubarkan. Sistem ini lebih fleksibel tetapi kurang stabil. Selanjutnya sistem campuran, yaitu gabungan presidensial dan parlemen. Presiden dan parlementer berbagi kekuasaan, contohnya di Prancis. Sistem ini menyeimbangkan kekuasaan antara presiden dan parlemen. Presiden menangani urusan luar negeri, sedangkan Perdana Menteri menangani urusan yang ada di dalam negeri. Demikianlah presentasi saya mengenai teori pembagian kekuasaan, teori bentuk atau susunan negara, serta teori sistem pemerintahan. Dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa ketiga teori ini merupakan fondasi utama dalam membangun sistem pemerintahan yang adil, demokratis, dan seimbang. Teori pembagian kekuasaan menekankan pentingnya keseimbangan antar lembaga negara. Teori bentuk negara menentukan bagaimana kekuasaan disusun antar pusat dan daerah. Sedangkan teori sistem pemerintahan menjelaskan bagaimana kekuasaan dijalankan dan saling mengawasi. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah pemahaman kita tentang dasar-dasar ilmu politik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.